Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam bab al-karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi taala, yaitu kedermawanan, ya, berbuat baik, berinfak dalam jalan-jalan kebaikan dalam kondisi percaya kepada Allah bahwasanya Allah akan memberi ganti. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada suatu hari pun yang di pagi hari di mana para hamba berada di pagi hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari dua malaikat tersebut berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang berinfak gantinya. Wa yaqulul akharu, dan malaikat satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, itu tidak menginfakannya, berikanlah kerusakan baginya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang berinfak, bahwasanya orang yang berinfak didoakan oleh dua malaikat, ya. Satu malaikat mendoakan orang berinfak, satu malaikat mendoakan keburukan bagi orang yang tidak berinfak. Dan ini berlaku setiap hari, ya, sehingga memotivasi kita untuk terus berinfak, karena malaikat itu tiap hari, satu malaikat ini mendoakan agar orang yang berinfak diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tahu doa malaikat mungkin tidak sama dengan doa kita. Malaikat tahu betul tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama mengatakan ilmu malaikat adalah daruri, yaitu tidak perlu dicari, mereka langsung tahu karena mereka melihat langsung. Berbeda dengan ilmu kita, kita mendengar, ya, membaca. Malaikat yang lihat langsung tentang keagungan Allah, ya. Mereka melihat iblis, mereka melihat bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana menciptakan Nabi Adam. Di antara para malaikat ada yang langsung mencabut ruh manusia, yaitu malaikat maut, dan tentu ilmu mereka otomatis mereka miliki. Sehingga kalau mereka berdoa, tentu dengan tingkat keyakinan super tinggi, karena mereka tahu Allah mampu atas apa yang mereka minta. Dan malaikat ini berdoa setiap hari. Makanya dikatakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, yaitu mereka berdoa setiap pagi. Dari setiap pagi sudah berdoa. Itu di awal hari, di awal permulaan hari mereka sudah berdoa. Yang satu berdoa berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, ya. Dan ini doa insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk memberi ganti bagi orang yang berinfak. Yang satunya berdoa, ya Allah, berikan kerusakan bagi orang yang menahan, yang tidak berinfak. Sebenarnya kerusakan bukanlah pemberian, ya. Bukanlah bagian dari atiyah, tapi sini malaikat menggunakan kata, ya Allah, berikan kerusakan, ya. Ya, sebagaimana yang di sana diberikan kebaikan, ini diberikan apa? Kerusakan, yaitu timpakan, maksudnya timpakanlah kerusakan bagi orang tersebut. Kerusakan baik terkait dengan dirinya atau terkait dengan hartanya, atau dicabut keberkahan dari dirinya maupun dari hartanya. Yang disalahpahami oleh sebagian orang, mereka sebut dengan sedekah pagi, ya. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya doanya malaikat ini hanya untuk orang yang bersedekah di pagi hari, bukan. Tapi maksudnya malaikat berdoa sejak pagi. Doa ini mencakup siapapun yang berinfak di hari tersebut. Mau pagi, mau sore, mau malam, mau siang, ya. Bukan harus pagi-pagi berinfak, kalau enggak didoain malaikat, ya. Ini salah paham. Nanti pada subuh, sebelum subuh sudah cari orang. Belum ada orang yang minta-minta subuh. Nanti agak siang dikit baru ada. Jadi bukan berarti harus start subuh-subuh sudah berinfak, enggak, tapi maksudnya start doanya malaikat sejak subuh. Artinya siapapun berinfak sudah didoakan sejak awal. Jadi doanya sudah terjamin. Ya, karena doa malaikat berdoa sejak pagi hari, ya. Saya khawatir ada istilah sedekah pagi nanti salah paham, ya.
Sedekah kapan saja, semakin cepat bersedekah semakin baik, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada orang butuh pagi-pagi ya segera, jangan ragu-ragu. Tapi orang butuhnya jam siang ya sedekah nanti siang, nggak ada masalah, yang penting bersedekah. Yang dimaksud adalah doa malaikat sudah ada sejak pagi hari. Di sini juga malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak. Dan sebenarnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Jadi berilah orang yang suka berinfak, berilah orang yang suka berinfak, sehingga infak itu menjadi sifat perangainya, sehingga dikatakan si tukang berinfak. Karena di sini malaikat menggunakan isim fa'il. Ya Allah berikanlah orang yang berinfak, yaitu si tukang berinfak, ganti, menunjukkan itu adalah kebiasaan dia. Ini motivasi kita untuk kalau berinfak jangan sekali-sekali, tapi continue. Semampu kita tentunya. Yang bisa infak tiap hari silakan, yang bisa berinfak tiap pekan silakan, ya. Yang sesuai dengan kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Dan infak di sini mencakup infak wajib dan juga infak yang mustahab. Sebaliknya orang tidak berinfak maka didoakan kerusakan tersebut bisa menimpa tubuhnya, ya. Tubuhnya rusak atau hartanya rusak. Atau tadi tubuh dan hartanya tidak rusak secara fisik namun rusak secara makna, yaitu keberkahan tidak ada, ya. Keberkahan tidak ada. Dia sehat tetapi waktunya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk akhirat. Uangnya banyak bahkan bertambah-tambah tapi bukan untuk apa? Akhirat. Semakin duniawi dan semakin duniawi semakin buat dia susah nanti dihisab pada hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala pada selain Al-Qur'an. Pada selain Al-Qur'an. Al-Qur'an ini semua periwayatan Nabi dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari Jibril dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis-hadis yang Nabi meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis qudsi, yaitu bukan Al-Qur'an. Maka khilaf para ulama tentang perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Di antara ada yang mengatakan bahwasanya kalau Al-Qur'an lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan demikian di antara sebagian ulama untuk membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Yang kedua tentunya kalau Al-Qur'an muta'abbadun bitilawatihi, kita beribadah untuk baca Al-Qur'an. Ya, alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau orang baca alif lam mim maka dapat 30 kebaikan. Ini tidak berlaku pada hadis qudsi. Kalau kita baca hadis qudsi tidak berlaku hal tersebut. Tapi kita hanya berlaku dapat ilmu. Dapat apa? Ilmu, sebagaimana kita baca buku ilmu, baca buku hadis. Tapi Al-Quran, bacanya saja sudah dapat apa? Pahala. Belum tadabburnya, belum baca tafsirnya. Ini pahala-pahala lagi yang lain. Tapi di sini Allah berfirman, Anfiq ya ibna Adam, yunfaq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, maka akan diinfakkan kepadamu. Ya. Dalam riwayat yang lain disebut, ya ibna Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan infak untukmu. Aku akan infak untukmu. Jadi dua-duanya menunjukkan jaminan. Kalau diriwayatkan dengan fi'il majhul, anfiq ya bani Adam yunfaq alaik, wahai anak Adam berinfaklah maka kau akan diinfakkan. Ini seakan-akan sudah pasti diinfakkan. Ya, dan di sini Allah menggunakan fi'il mudhari menunjukkan apa? Kesinambungan. Kau berinfak, kau juga akan diinfakkan terus-menerus. Dalam riwayat unfik, aku yang berinfak. Allah kasih jaminan. Kalau Allah yang kasih jaminan sudah kita katakan maka tidak perlu ragu karena Allah maha kaya. Karena kekayaan Allah tidak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Karena Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah bisa menciptakan tidak ada menjadi ada, maka tidak ada apa? Kekayaan tidak ada batasnya.
Tidak ada batasannya, ya. Dari tidak ada menjadi ada. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqatun saha'ul laili wan nahar. Tangan Allah penuh dengan kedermawanan, infak yang Allah berikan atau rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak mengurangi kekayaan sedikit pun. Sementara Allah dermawan siang dan malam. Ara'aitum madza anfaqa mundzu khalaqas samawati wal ard fa inna dzalika la yughidhu ma fi yadihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian renungkan kata Nabi. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang sudah berapa Allah beri infak kepada makhluknya? Berapa umur langit dan bumi? Ada yang mengatakan jutaan tahun, ada yang mengatakan miliar tahun. Intinya sudah berapa banyak Allah kasih rezeki dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Kenapa? Karena Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi apa? Ada. Tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya. Yang bisa kurang itu kalau Allah menciptakan dari satu bahan ke bahan yang lain. Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya bani Adam, la ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika fi mulki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, jika dikumpulkan kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya berkumpul di atas daratan. Semuanya minta kepada Allah. Masing-masing dikasih kesempatan misalnya minta 10 jam. 10 jam minta permintaan. Minta apa aja. Terus Allah kabulkan semuanya. Sungguhnya itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun kecuali seperti jarum yang dimasukkan di lautan. Lautan itu aset Allah. Yang kalian minta seluruhnya itu seperti jarum dikeluarkan. Apa yang kalau jarum diangkat dari lautan apa? Tinggal setetes kan? Setetes yang gantung kan? Namun saking licinnya itu jarum, jatuh lagi tetesan itu. Ya enggak? Jadi artinya tidak berkurang sedikit pun. Ini cuma mubalaghah, artinya Allah beri gambaran bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kalian semua itu sangat sedikit. Kalian lihat lautan itu seluas apa. Yang Allah berikan itu sedikit sekali, itu pun tidak mengurangi sama sekali karena Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang Allah jamin, berinfaklah. Unfik alaik, kau berinfak, aku berinfak. Di sini al jaza menjizil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kau berinfak, aku berinfak. Kau tidak berinfak, aku tahan. Semakin banyak kau berinfak, semakin banyak Allah beri. Tetapi kuantitas kualitas berbeda nih. Kau kasih sedikit, Allah kasih banyak. Sedikit, Allah kasih banyak. Karena Allah balas berlipat-lipat. Allah balas berlipat-lipat. Maka sungguhnya siapa yang sayang pada dirinya, yang ingin kebaikan pada dirinya, dia berinfak. Karena Allah akan kasih lebih daripada yang dia berikan. Sejauh mana dia memberi, sejauh itu pula Allah akan memberi dengan berlipat-lipat. Al-jaza' bisa balas dengan perbuatan. Anfik, kau berinfak, aku infak engkau. Baik, hadis berikutnya. Wan Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya. Abdullah sahabat, bapaknya Amr bin As juga sahabat. Makanya kita bilang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi bapaknya Amr bin As. Adapun kakek mereka kafir. Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi kafir. Kakek mereka kafir. Tapi anak dan bapak apa? Sahabat. Makanya kita mengatakan radhiyallahu taala anhuma. Sama seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Huma itu dua. Kalau satu hu, kalau huma dua, kalau hum mereka. Sudah belajar bahasa Arab belum? Huwa, huma, hum. Ya. Huwa, satu, huma, dua, hum mereka. Kalau Abdullah bin Umar kita bilang apa? Radhiyallahu anhuma. Kalau Umar bin Khattab, hu aja karena bapaknya Khattab tidak Muslim. Cuma Umar aja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Umar. Tapi kalau anaknya Ibnu Umar, kita bilang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah sahabat, Umar juga sahabat. Sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau hu atau hum? Huma. Abdullah bin Abbas karena Abdullah sahabat, Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga paman Nabi juga sahabat. Tapi kita enggak bilang hum karena kakek mereka kafir. Ya, Abdul Muttalib kafir. Sahabat yang generasi
cucu, anak, kakek, buyut, ada enggak? Islam semua? Sahabat semua? Ada enggak? Siapa? Abu Bakar, anaknya siapa? Cuma anak, bapak sama kakek ya. Misalnya Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Quhafah. Tiga-tiganya sahabat. Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Quhafah. Aisyah sahabat, Abu Bakar sahabat, Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar juga apa? Masuk Islam belakangan. Baik, ini sekedar pengetahuan aja. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ayul islami khair? Islam apa yang terbaik? Maksudnya amalan dalam Islam apa yang terbaik? Maka Rasulullah SAW berkata, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam, dan kau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan juga kepada orang yang tidak kau kenal. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini datang dalam banyak hadis tentang ayul a'mali ahabbu ila Allah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian seperti ayul mu'min afdal, mukmin mana yang paling afdal ya. Pertanyaan seperti banyak dari para sahabat. Ayul iman khair, iman apa yang terbaik? Ayul Islam khair, Islam apa yang terbaik ya. Mukmin mana yang paling sempurna ya. Ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan yang bisa masuk dalam surga. Ternyata pertanyaan seperti ini banyak ditujukan dari sahabat kepada Nabi SAW, menunjukkan mereka berusaha mencari amalan terbaik yang bisa mereka lakukan. Karena para sahabat sadar bahwasanya kemampuan mereka untuk beramal terbatas, umur mereka terbatas, kemampuan mereka untuk beramal soleh juga terbatas. Maka mereka mencari skala prioritas, mana yang terbaik. Dan ternyata kalau kita telusuri hadis-hadis tentang jawaban Nabi terhadap pertanyaan yang sama atau mirip, iman apa yang terbaik, mukmin mana yang paling afdal, Islam apa yang terbaik, amalan mana yang mudah masukkan surga. Ternyata jawaban Nabi berbeda-beda. Jawaban Nabi berbeda-beda. Terkadang Nabi jawab begini, terkadang Nabi jawab begini, terkadang Nabi jawab begini. Maka para ulama membahas kenapa jawaban Nabi berbeda-beda. Di antara jawaban yang indah, kata mereka, Rasulullah melihat tergantung siapa yang bertanya. Semua amalan mulia, tetapi ternyata tergantung siapa bertanya. Jadi menunjukkan setiap orang ada keistimewaan kalau dia melakukan suatu amalan tertentu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya ya. Misalnya ada orang miskin tanya sama Nabi, Islam apa yang terbaik? Nah, mungkin Nabi mengatakan sedekah, dia sendiri aja miskin. Maka mungkin Nabi arahkan kepada amal yang sesuai dengan kondisi dia. Ketika seorang bertanya, dia punya kemampuan, Rasulullah mungkin jawab, membagi-bagi makanan gratisan, seperti dalam hadis ini. Ya. Intinya, para sahabat dahulu berusaha mencari skala prioritas mana amalan yang paling utama mereka lakukan. Ya. Karena kita tahu umur terbatas, kemudian kemampuan juga terbatas. Nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat bertanya, ayul islami khair? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Maka Rasulullah SAW jawab dengan dua. Pertama, tut'imut ta'am, yaitu kau bagi-bagi makanan apa? Gratis. Di sini tidak disebutkan, ada dua faedah. Pertama, tidak disebutkan siapa yang dibagi. Ya. Siapa yang dibagi tidak disebutkan. Tidak harus orang miskin. Yang tentu yang terbaik adalah orang miskin. Semakin kita bagi-bagi kepada orang miskin, semakin baik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةِ fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Ya. Apa penghalang harus dilewati supaya bisa masuk surga? Caranya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, au it'amun fi yaumin dhi masqabah. Kau bagi-bagi makanan di hari kelaparan. Di hari kelaparan. Jadi semakin orang membutuhkan makanan kita bagi, pahala semakin apa? Semakin besar. Tetapi kita bagi makan kepada siapa saja dapat pahala, kepada para tamu, kepada kawan, ya, kepada tetangga. Ya, tidak harus, maksud saya Rasulullah memutlakkan tut'imut ta'am, kau sering bagi makanan tidak harus hanya kepada orang miskin. Tetapi kalau orang miskin tentu lebih baik karena mereka lebih membutuhkan dan manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih besar. Ini faedah pertama, memberi makan kepada siapa saja, pada tetangga, kepada tamu. Yang kedua, di sini Rasulullah menggunakan
Rasulullah tidak mengatakan it'amu ta'am, memberi makan, tapi Rasulullah mengatakan tut'imu ta'am. Sebenarnya mengatakan Rasulullah menggunakan fi'il mudhari untuk menunjukkan kesinambungan. Jadikanlah memberi makan kepada orang lain adalah kebiasaanmu. Yaitu continue dalam melakukan amalan tersebut. Continue, seminggu sekali kayak sebulan sekali, continue. Ya. Beri makanan kepada orang. Dan ini di antara amal saleh yang muta'addin, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Saya punya kawan, saya sudah pernah cerita. Ya, dia pertama kali ngaji, baru awal ngaji ketemu ustaz, pas bahas hadis ini. Ya. Ayul islami khair. Islam apa yang terbaik? Kemudian ustaz tersebut membacakan tut'imu ta'am. Rasulullah ditanya, kata Rasulullah SAW, memberi makanan. Ketika mendengar hadis ini, dia langsung beli kambing. Dia pelihara kambingnya sampai banyak, selalu 40 ekor. Lebih 40 dia potong, bagi sama tetangga. Lebih 40 dia potong. Ketika saya ke sana, saya juga makan potongannya. Alhamdulillah. Dia bilang sudah bertahun-tahun saya seperti itu, sudah lama. Niatnya untuk mengamalkan apa? Hadis ini. Dia ingin kasih makan sama orang, tapi bukan tempe goreng. Dia ingin kasih makan apa? Kambing panggang atau kambing nasi mandi dan yang lainnya. Dan itu berlaku terus sampai sekarang. Waktu saya ke sana, dia juga kasih makan dengan hasil kambingnya sendiri. Di sini sama saya melakukan ini ketika mendengar hadis ini, tut'imu ta'am. Jadi Rasulullah ingin seorang continue dalam memberi makanan, ya. Nanti pulang siapa yang mau beli kambing? Ada yang pelihara kambing? Tidak harus pelihara kambing, yang penting ada duitnya untuk apa? Bagi-bagi. Ya. Si makan tetangga, ya. Orang miskin panggil ke rumah makan, ya. Kita duduk sama orang miskin makan untuk agar kita tawadhu, ya. Makan sama orang yang mungkin kita dianggap rendah oleh orang lain, ya. Tut'imu ta'am. Dan ini ibadah yang sangat agung. Rasulullah dan dalam Al-Quran banyak sekali memberi makan ini. Jangan dianggap sepele. Rasulullah pertama kali masuk ke kota Madinah, awwalus kalamin sami'tu ya ayuhan nas at'imu ta'am afshus salam. Kata Abdullah bin Salam, pertama kali saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dia berkata, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, berilah makan. Bagi-bagi makanan gratis. Ini ibadah yang sangat agung. Apalagi tahu masih banyak orang yang lapar, masih banyak orang yang miskin, yang susah, masih banyak, bukan sedikit, masih banyak. Mungkin sekitar kita nggak lihat, sebenarnya masih banyak. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal, ya. Rasulullah menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat kecil, alamatus sa'ah as-sughra, adalah assalam alal ma'rifah. Di antara tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda kiamat ada dua, tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil. Tanda kiamat besar itu menjelang hari kiamat. Dan biasanya suatu kejadian yang dahsyat, yang ajaib, seperti Dajjal, Nabi Isa turun dari apa? Langit, Ya'juj dan Ma'juj. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Ada tanda-tanda kecil hari kiamat, ya, itu jauh dari hari kiamat, masih jauh, tapi menunjukkan hari kiamat akan datang. Di antaranya kata Nabi SAW, engkau mengucapkan salam terhadap orang yang kau kenal saja. Menurut antum tanda hari kiamat sudah jadi belum? Sudah terjadi belum? Siapa pelakunya? Kita juga yang melakukan tanda hari kiamat tersebut. Hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal. Maka Rasulullah SAW menganjurkan di antara Islam yang baik adalah menebarkan salam. Dengan menebarkan salam akan timbul rasa cinta di antara kaum muslimin. Akan menghilangkan penyakit hati di antara kaum muslimin. Apalagi sambil jabat tangan, apalagi terkadang mu'anaqah, pelukan. Ini menghilangkan penyakit hati. Dan dituntut dalam Islam untuk saling dekat, saling mencintai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka kita usahakan tebar salam. Sekarang kita salam milah-milih, ya. Pertama yang kita kenal. Yang kedua sama orang kaya doang.
Ketiga sama selevel dengan kita. Kadang-kadang sama orang-orang kecil kita enggan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka seorang berusaha mengucap salam tawadhu'an lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena syiar Allah Subhanahu, syiar Rasul yang suruh. Ketemu orang selama dia muslim, assalamualaikum. Kecuali kita ragu. Aduh. Kalau kita di negeri Islam, rata-rata Islam, maka ucapkan salam. Tapi kalau negeri tersebut campur muslim, kafir, maka kita tidak dianjurkan memulai salam kepada non-muslim. Tapi kalau dia pakai songkok, ya jelas orang apa? Islam. Kalau pakai songkok dalamnya salib itu wallahu alam, itu di luar pengetahuan. Di luar pengetahuan ya. Ya, kita zahirnya kita ucapkan salam. Dan orang kalau disalami dia merasa dihargai. Coba antum naik mobil mewah terus antum turun, assalamualaikum, kira-kira senang nggak? Penjual es cendol, es tong-tong, terus apa lagi? Es lainnya. Senanglah antum salami. Senang atau tidak? Senang. Tukang parkir, assalamualaikum. Ya, kalau antum kayak tukang parkir sama dia ya mungkin kurang lah. Tapi kalau antum naik mobil, assalamualaikum, dia merasa bahagia. Dia tidak seudon sama kita, dia merasa diperhatikan. Ya. Karena kita ini terkadang angkuh menjawab salam rendah pegawai atau salam orang rendahan kayaknya menurunkan derajat kita sehingga kita enggak ucapkan salam. Dia salam kita langsung ngomong. Pembantu misalnya ucapkan salam kita langsung, kamu kemana Bi? Misalnya kita enggak bilang waalaikumsalam. Kalau kita telepon dia kita pun enggak bilang assalamualaikum karena kita enggak mandang dia. Coba kalau kita telepon bos pasti kita bilang apa? Assalamualaikum. Iya enggak? Ya atau tidak? Iya. Kenapa? Karena kita kurang menghargai dia. Ini padahal kita kenal. Bagaimana lagi orang yang tidak kita kenal. Oleh karena kita mengucapkan salam kepada siapapun. Pada pegawai kita, bawahan kita, pada tetangga, pada orang kerja kasar, atau mungkin ada orang kerja sapi tank, ada petugas sampah, ya, ucap assalamualaikum ya. Ucapkan. Jangan lewat petugas sampah terus gini. Ya, tukang sampahnya marah ya. Marah dia. Sekarang kan kita menghina dia, ya, assalamualaikum, tahan napas, assalamualaikum, cepat-cepat. Salamin orang. Ini amal Islam terbaik, jangan disepelekan. Berarti pahalanya besar dong. Iya. Allah mau kasih pahala terserah Allah. Kalau Nabi bilang Islam terbaik, jangan kita sepelekan. Jangan kita sepelekan. Kamu sepelekan Nabi yang bilang Islam terbaik, terus kau bilang tidak baik, pahalanya kecil. Pahala urusan Allah. Allah mau kasih pahala besar sama amalan kecil terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketemu orang jangan lupa apa? Salam. Enggak pakai duit salam itu. Cuma assalamualaikum. Enggak ada duit bagi, enggak usah. Apalagi kalau nanti sambil bagi duit. Wah, luar biasa. Tinggal assalamualaikum. Misalnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ke pasar cuma mau kasih salam aja. Assalamualaikum. Ketemu orang assalamualaikum. Cuma ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau zaman sekarang bilang orang gila. Baru di PHK enggak ada kerjaan. Kerjaan cuma nyalam-nyalam. Ibnu Umar menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan orang, kita juga didoakan. Dia enggak. Siapa yang doain orang? Salam kan doa, keselamatan bagimu. Kita didoain. Kita juga dapat keselamatan. Ya. Bahkan An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar, dia memperingatkan terkadang orang tidak salam takut syubhat, kata dia. Ada orang tidak mau kasih salam, takut orang itu enggak balas. Kalau tidak balas nanti dia dosa. Bukankah memulai salam sunnah, membalas salam hukumnya wajib. Salam kayaknya enggak dibalas nih. Kata Imam Nawawi rahimahullah, cuekin aja, tugasmu menyampaikan salam. Itu urusan dia, enggak jawab atau enggak jawab. Tapi kalau dia tidak jawab, kau ridho. Ya Allah, dia tidak jawab, maafkan dia. Masih dalam hati. Tapi tugasmu adalah menyebarkan apa? Salam. Kalau kau suudzon terus, kapan kau kasih salam? Mungkin pertama kau salam dia kaget. Besok salam dia jawab, waalaikumsalam. Ya. Tapi jangan kita suudzon, paling enggak dijawab. Ya kita juga kalau salam jangan assalamualaikum gitu. Enggak ya, sambil ngelihat assalamualaikum, sambil dilihat, dipandang, menunjukkan kita menghargai dia. Assalamualaikum. Apa sih assalamualaikum? Tebar pesona, dapat pahala. Alhamdulillah.
Kata Nabi, Islam terbaik. Karena dituntut kita saling mencintai di antara kaum muslim. Antum kalau tinggal rumah kaya, di samping antum orang miskin, nanti salami semua, dia tidak hasad sama antum. Karena antum salami semua. Apalagi antum salam sambil bagi duit. Taib, hadis berikutnya, wa anhu An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan a'laha manihatul anz. 40 sikap atau 40 perbuatan atau 40 perangai yang paling tinggi manihatul anz. Apa itu manihah? Manihah itu kau punya kambing bisa diperah susunya, kau pinjamkan sama orang, dia perah susunya. Kalau udah habis susunya dikembalikan. Itu namanya minjemin apa? Kambing perahan. Minjemin kambing perahan untuk diperah susunya. Kita enggak kambing mau kasih kambing berat, kambing kita cuma sedikit, tapi kita kasih susunya saja. Itu namanya manihah. Terkadang kambing, terkadang onta. Ini kebiasaan orang-orang dahulu. Ketika mereka tidak bisa memberi sesuatu, mereka pinjamkan untuk dimanfaatkan. Jadi namanya hadiah. Kalau hadiah, barangnya dikasih. Itu namanya apa? Hadiah. Kalau pinjaman, yaitu barangnya kembali, manfaatnya dipakai. Ya. Seperti pinjamin setrika, pinjamin sapu, kembalikan. Kalau manihah dia antara keduanya. Manihah ini ada yang diambil, yaitu susu. Bukan cuma dipakai, tapi ada yang diambil, yaitu susu dari kambing tersebut dan kambingnya dikembalikan. Kata Nabi, 40 amal soleh yang paling tinggi ini. Ini saja tidak tinggi, ini rendah. Tapi ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidak seorang pun melakukan satu dari 40 ini raja'a thawabiha, dengan berharap mencari pahala, wa tasdiqa mau'udiha, dengan meyakini janjinya, illa adakhalahu Allah taala bihal jannah, kecuali Allah akan masuk dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih. Apa maksud hadis ini? Hadis ini Rasulullah ingin motivasi kepada kita bahwasanya untuk masuk surga itu tidak harus amalan punya uang 1 miliar, 100 juta, enggak harus. Kau punya kambing, kau pinjamkan, kau kembalikan, minta kembali kambingnya, bukan kau kasih kambing. Kambing sekarang harganya berapa? Hah? Tergantung musim katanya Ustaz. Tapi rata-rata berapa? 4 juta. Taruhlah 4 juta. 4 juta itu kau cuma pinjamin, dia ngabisin susunya, mungkin sehari berapa hari sudah enggak keluar lagi susunya, dia kembalikan. Itu dari 40 ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi, padahal dia amalan sederhana. Bagaimana dibayangin bawahnya lagi? Berarti banyak amalan yang rendah. Tetapi siapa yang melakukannya, meyakini janjinya, masuk surga. Maksudnya, kalau mau berbuat baik, enggak usah nunggu miliarder dulu. Enggak usah jadi triliuner dulu. Enggak harus punya uang ratusan juta, enggak. Apa yang bisa aku kasih? Itu cuma kasih pinjemin kambing, diambil susunya. Susu harga berapa sih? Ya, susu berapa? Ya, kambing, apalagi zaman dulu murah. Tidak mungkin zaman sekarang agak mahal. Zaman dulu murah. Kambingnya dikembalikan lagi. Itu sudah paling tinggi. Di bawahnya masih banyak. Bukankah masih banyak amal soleh? Rasulullah mengatakan contohnya, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik, kata-kata yang menyenangkan orang, sedekah. Ya. Menyenangkan orang sedekah, apalagi menyenangkan istri. Iya enggak? Menyenangkan orang sedekah enggak? Apalagi menyenangkan apa? Istri. Tapi jangan bohong ya. Habib belikan emas nanti. Mana Nabi? Kan Nabi bilang nanti. Nanti bisa setahun depan. Jadi menyenangkan orang dapat pahala, apalagi menyenangkan apa? Istri. Kata-kata indah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu sedekah. Apalagi senyum sama kerabat, apalagi senyum sama istri. Pahala atau tidak? Pahala, mudah. Apalagi Rasulullah mengatakan imatatul adza anit tariq, menghilangkan dari jalan. Rasulullah kabarkan ada seorang laki-laki melewati jalan, tahu-tahu ada ghusnu syajarah, ada tangkai dahan yang menghalangi jalan. Dia mengatakan jangan sampai mengganggu kaum muslimin, dia pindahkan. Allah ampunkan dia, Allah masukkan dalam apa? Surga. Ada seorang wanita memberi minum kepada anjing yang kehausan, juga masuk surga. Artinya urusan pahala serahkan sama Allah. Nabi tidak mengajarkan antum untuk pelit, tapi Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu enggak punya banyak, lakukan yang kau mampu. Urusan pahala percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat hadis ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya sepenggal apa? Korma.
Maka hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ada 40 amal soleh. Yang paling tinggi hanya menjamin kambing dikembalikan. Apalagi di bawahnya tentu masih amal yang lebih. Ini aja yang paling tinggi. Rasulullah tidak mengatakan yang paling tinggi bangun masjid. Rasulullah tidak bicara bangun masjid. Rasulullah SAW sedang berbicara cuma menjamin kambing, susunya diperah dikembalikan lagi. Ada 39 lagi di bawahnya. Siapa yang melakukan satu aja, kata Nabi. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha. Tidak seorang pun yang melakukan satu saja, syaratnya 2. Roja'a thawabiha, dia cari pahala. Tasdiqan bi mau'udiha, tasdiqan mau'id, dan membenarkan janji Allah, janji Rasulullah SAW. Kecuali Allah akan masukkan di dalam apa? Surga. Ini jadi maksud saya kalau ada amal baik jangan kita remehkan. Apa kata Nabi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya ketemu saudara sekedar tersenyum. Itu kalau senyumnya ikhlas, bukan ada udang di balik rempeyek. Senyum ikhlas karena Allah, insyaallah bisa sebab masuk apa? Surga. Baik, hadis berikutnya. Wa Nabi Umamah Sudai bin Ajlan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibna Adam, innaka antabdhulal fadla khairun laka. Wahai anak Adam, kalau kau menginfakkan kelebihan hartamu itu lebih baik bagimu. Wa in tumsikahu syarrun laka. Tapi kalau ada harta berlebihan kau tahan, tidak kau infakkan, itu buruk bagimu. Wala tulamu ala kafaf, dan kau tidak akan dicela kalau memang kebutuhanmu segitu. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang kau ayomi ketika bersedekah. Anak, istri, orang tua, kerabat semua. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan, ini sudah hadis lewat tapi kita ulangi lagi. Rasulullah menyebutkan tentang 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama terkait dengan orang yang punya kelebihan harta. Harta dia sudah dipenuhi semuanya, ada kelebihan. Kata Nabi, lebih baik kau infakkan. Kenapa? Kalau kau infakkan baik bagimu, dapat pahala bagimu, Allah ganti di dunia, Allah ganti di akhirat, dan keutamaan sedekah sangat banyak. Sangat banyak. Di alam barzah akan menemanimu, ya. Ketika hari kiamat akan menaungimu. Sedekah, ya. Hisabmu lebih ringan. Kalau kau punya kelebihan harta, silakan sedekah lebih baik bagimu. Kemungkinan kedua, dia punya kelebihan harta tidak dia infakkan. Wa intum sikahu syarrun lak. Tapi kau kelebihan harta kau tahan, maka ini buruk bagimu. Kenapa? Merepotkanmu ketika dihisab. Ya, merepotkan ketika dihisab, repot. Dan bisa jadi disalahgunakan. Tapi kata ulama jangan dipahami bahwasanya kalau orang punya harta lebih wajib diinfakkan, enggak. Siapa yang sudah bayar zakat berinfak yang wajib terserah dia. Yang penting dia tidak gunakan yang salah, ya. Tapi kalau bisa dia infakkan dia lebih baik. Kalau dia tidak infakkan buruk. Kenapa buruk? Karena tadi akan repot bagimu ketika dihisab. Akan repot. Wala tulamu ala kafaf, kemungkinan ketiga, kalau memang kau untuk kebutuhan ternyata habis, kau tidak akan dicela kan karena kebutuhan. Beli ini, beli anu habis, beli ini, beli anu habis. Mau infak masjid enggak ada, ya sudah. Ya, karena sudah habis mau diapain? Tidak dicela. Yang tercela itu kalau punya lebih ditahan-tahan. Itu yang masalah, punya lebih ditahan-tahan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang engkau ayomi. Ini adalah bentuk prioritas dalam bersedekah. Siapa orang paling wajib? Dirimu dulu sendiri, anak istrimu, orang tuamu, dan seterusnya, kakak adikmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau semua sudah beres, lebih jauh lagi. Kemudian Rasulullah tutup hadisnya dan mengatakan, wal yadul ulya, tangan di atas, yaitu tangan yang memberi, ya, lebih baik daripada tangan yang menerima. Lebih baik dari tangan yang menerima. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil anjuran dari Nabi SAW yang mencintai umatnya, yang menyayangi umatnya, ya.
Sampai sebagian ulama mengatakan Nabi adalah abul mukminin, orang tua dari kaum mukminin, karena istrinya disebut dengan ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Nabi adalah ayah dari kaum mukminin. Dan kita tahu bagaimana seorang ayah sangat sayang kepada anaknya. Nabi sangat sayang kepada kita. Allah mengatakan azizun alaihi ma anittum. Rasulullah merasa berat apa yang beratkan kalian. Harisun alaikum, sangat bersemangat kalian dapat kebaikan. Bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Rasulullah ingin kalau kita punya harta berlebihan, infakkan di jalan Allah, dan itu lebih baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Jangan ditahan-tahan karena itu buruk bagi kita. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.